Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-361 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan dan Narirati, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Meisin, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Lunggah memberi nasihat agar Arya Kamandanu bersemedi. Hal itu perlu dilakukan sebagai upaya menundukkan pengaruh kekuatan gaib di dalam tubuhnya. Kekuatan gaib sebagai akibat gigitan ular naga Puspa Kresna. Arya Kamandanu menuruti saran Empu Lunggah. Hari itu juga ia meninggalkan Bukit Kedung Peluk. Dia segera bisa menemukan sebuah goa yang dimaksudkan Empu Lunggah yang terletak tidak jauh dari desa Kedung Peluk. Arya Kamandanu merasa kesal karena Luh Jinggan masih juga mengikutinya. Dia berusaha membujuk gadis itu agar segera pulang ke rumahnya. Adik Luh, sebaiknya adik Luh segera pulang kembali. Nanti ayahmu mencari kemana-mana. Aku sudah minta izin kok. Jangan begitu, adik Luh. Turutilah kata-kataku. Pulanglah segera. Aku bebas bermain sesuka hatiku, Kakang Kamandanu. Kau tidak berhak melarangku. Aku pergi ke gua ini tidak untuk bermain-main, adik Luh. Kita mempunyai kepentingan yang berbeda, Kakang.
Kakang Kamandanu mau bersama Dik? Nah, silakan. Aku hanya mau bermain-main kok. Aku biasa bermain-main di sekitar tempat ini. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada Jamantara. Bukankah begitu, Jamantara? Bukankah kita sudah biasa bermain-main di sekitar tempat ini? Nah, lihat, Jamantara membenarkan kata-kataku. Apakah Kakang Kamandanu masih juga belum percaya? Kau pintar sekali, adikku. Kau gadis yang cerdik. Baiklah, kau bebas bermain-main sesuka hatimu. Tapi jangan mengganggu aku, ya? Ah, buat apa mengganggumu, Kakang? Kau bersama Di saja di dalam gua sana. Aku akan bermain-main di sini. Kalau begitu aku akan segera masuk ke dalam. Jagalah dirimu baik-baik, adikku. Terima kasih, Kakang. Kau juga harus menjaga dirimu. Selesai berkata, Arya Kamandanu melompat. Dalam waktu sekejap tubuhnya sudah lenyap di balik lekukan-lekukan dinding goa. Arya Kamandanu melangkah menyusuri lorong goa yang cukup dalam. Dan semakin ke dalam, dia semakin tidak dapat melihat sesuatu pun, kecuali warna hitam. Hitam yang pekat. Akhirnya Arya Kamandanu terpaksa berjalan sambil meraba-raba. Setelah kurang lebih 20 langkah, Arya Kamandanu menemukan sebuah ruangan yang cukup lega. Sambil terus meraba-raba, dia mencari tempat yang nyaman untuk duduk bersila. Kemudian dia menemukan sebuah batu pendek yang menyerupai meja. Arya Kamandanu lalu naik ke atas batu dan duduk di situ. Sungguh gelap ruangan ini. Aku sama sekali tidak bisa melihat apapun juga, kecuali warna hitam. Aku seperti orang buta. Tapi memang tempat ini nyaman sekali untuk bersemadi. Gelap dan sunyi. Hanya terdengar tetesan-tetesan air. Baiklah. Aku akan mencoba untuk bersemadi. Aku harus segera bisa membebaskan diriku dari pengaruh gaib yang terus-menerus ingin mencengkram jiwa ragaku. Jamantara! Jamantara! Kemarilah, Jamantara. Di mana kau? Kemarilah, Jamantara. Jangan bermain terlalu jauh. Kita duduk-duduk saja di sini. Kita duduk-duduk sambil ngobrol. Apakah kau lapar, Jamantara? Bagus. Aku pun belum lapar. Oh ya, Jamantara. Bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Tahukah kau apa artinya cinta, Jamantara? Mengapa kau diam saja? Tahukah kau apa artinya cinta? Semua makhluk hidup di muka bumi ini, setelah dewasa, pasti akan mengenal arti cinta. Bukan hanya mengenal. Semua makhluk pasti akan mengalaminya. Entah dia manusia, entah dia hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Semua pasti pernah mengalami jatuh cinta. Bukankah demikian, Jamantara? Pernahkah kau jatuh cinta pada lawan jenismu, Jamantara? Tidak. Kau adalah seekor harimau jantan yang perkasa. Kau mempunyai bulu-bulu yang sangat indah. Kau juga mempunyai taring yang sangat tajam dan kumis yang menggetarkan. Tangan-tanganmu kuat, kaki-kakimu juga kokoh. Kukumu tajam
dan tubuh sangat kekar. Kau adalah makhluk jantan yang mempesona, Jamantara. Kalau kau mau, kau dapat dengan mudah menemukan seorang pacar. Bukankah demikian, Jamantara? Jamantara, sepertinya kau tidak senang bicara soal ini. Kau tidak usah khawatir, Jamantara. Suatu ketika nanti, kau pasti akan menemukan seekor harimau betina yang cantik, yang mencintaimu, dan yang akan setia padamu seumur hidup. Kalian pasti akan bahagia. Kalian bisa membentuk sebuah keluarga yang sederhana, tapi bahagia. Kalian akan segera mempunyai anak-anak yang manis. Istrimu pasti akan mencintai anak-anaknya, anak-anakmu juga. Dan kau harus melindungi mereka, keluargamu. Jamantara? Jamantara? Ada apa dengan dirimu? Jamantara? Jamantara! Kembalilah, Jamantara! Ada apa dengan Jamantara? Mungkin dia tersinggung. Jamantara! Tunggu! Tunggu, Jamantara! Sementara itu, Arya Kamandanu masih duduk bersila di atas lempengan batu di dalam goa. Dia kelihatan gelisah. Sebentar-sebentar dia mendesah. Susah sekali rasanya untuk memusatkan pikiran. Susah sekali mengosongkan pikiran. Kalau begini terus-menerus, bagaimana aku bisa bersamadi? Ada saja godaan yang muncul. Bermacam-macam bayangan melintas di dalam ingatanku. Susah sekali mencampakkan bayangan-bayangan itu. Memang benar, bersemedi memang suatu jenis pekerjaan yang sangat berat. Bersemedi bukan hanyalah sekedar duduk bersila di tempat yang sunyi. Ketenangan hati, kebersihan jiwa, dan terangnya pikiran, itulah yang menjadi tujuan utama. Dan justru itulah yang sulit dicapai. Sekarang Arya Kamandanu mengalaminya sendiri. Berkali-kali dia berusaha menenangkan hatinya dan memusatkan pikirannya, sementara gangguan-gangguan terus bermunculan satu persatu. Suatu ketika melintas dalam ingatannya bayangan-bayangan masa lalu, bayangan dari orang-orang yang telah dikenalnya selama ini. Suatu saat muncul bayangan Nari Ratih, gadis Manguntur yang kepadanya pernah diberikan benih-benih cintanya yang pertama. Maafkan aku, Kakang Kamandanu. Maafkanlah aku. Semua ini karena kesalahanku. Mungkin kau menganggapku gadis tidak setia, gadis murahan, gadis yang suka ingkar janji. Tapi apalagi yang bisa kulakukan, Kakang? Semuanya sudah terjadi. Dan pada saat lain, muncullah bayangan Arya Dwi Pangga, saudara tuanya. Bayangan itu tiba-tiba saja melintas, bagaikan terbang di depan pelupuk matanya. Mungkin kau benar, Kamandanu. Aku adalah manusia kutu busuk. Aku laki-laki tak bermutu. Tapi cobalah tengok, siapa dirimu? Siapakah Arya Kamandanu itu? Bagiku dia tidak lebih dari seorang laki-laki goblok, laki-laki paling tolol di dunia ini. Dia pantas menjadi tertawaan orang lain, menjadi bahan permainan orang lain. Dan pada saat lain, muncul pula bayangan Meisin. Meisin adalah istrinya. Meisin adalah wanita kepada siapa dia menyandarkan seluruh harapan hidupnya setelah gagal memperoleh cinta dari Nari Ratih. Kakang Kamandanu,
Kalau Kakang benar-benar berniat pergi ke Majapahit, silakan berangkat. Aku rela, karena kepergianmu adalah untuk menjunjung tugas yang lebih mulia. Biarkanlah aku tinggal di sini bersama Ayu Wandira dan Panji Ketawa. Silakan berangkat, Kakang. Selamat jalan. Paman, jangan lama-lama perginya. Cepat kembali, Paman. Mengapa bayangan-bayangan itu muncul kembali? Pergi, jangan ganggu aku. Biarkan hatiku tenang. Pergilah. Pergi. Biarkan aku tenang. Tinggalkan aku. Pergi. Pergilah ke balik dinding cakrawala. Biarkan aku tenang di sini. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Benar, Jamantara pasti tersinggung. Dia tidak ingin kuajak bicara soal cinta dan keluarga. Kemana perginya? Jangan-jangan dia ngambek, lalu pergi dan tidak mau kembali lagi. Tidak mungkin. Dia pasti tidak pergi terlalu jauh. Itu dia. Tiba-tiba Luh Jinggan melihat Jamantara melintasi semak belukar. Luh Jinggan bergegas melangkah menghampirinya. Dia berhenti sejenak. Dia menjadi ragu-ragu. Dia melihat Jamantara duduk termenung di atas rumput. Wajahnya kelihatan sedih ketika Luh Jinggan menghampirinya. Luh Jinggan menjadi sangat iba melihat Jamantara, seekor harimau putih yang selama ini menjadi sahabat karibnya. Jamantara? Maafkan aku, Jamantara. Maafkan aku ya. Barangkali aku telah membuat hatimu tersinggung. Barangkali aku telah salah mengucapkan kata-kata. Maafkan aku ya. Baiklah, aku tidak akan mengajakmu bicara soal itu lagi. Masih banyak hal-hal lain yang menyenangkan untuk kita bicarakan, bukan? Sudahlah, Jamantara. Jangan ngambek. Jangan bersedih hati. Kau mau bukan memaafkan aku? Mengapa kau diam saja, Jamantara? Jadi, kau tidak mau memaafkan aku? Baiklah. Kalau begitu, sebaiknya aku pergi saja. Kau tidak mau memaafkan aku? Itu artinya kau tidak mau lagi bersahabat denganku. Aku pergi saja, Jamantara. Jadi kau mau memaafkan aku? Terima kasih, Jamantara. Kau jangan pergi ya. Kita bisa menjadi sahabat selama-lamanya. Aku pun tidak akan meninggalkanmu. Dan kau harus berjanji kau tidak akan meninggalkan aku ya. Luh Jinggan mendekap leher Jamantara dan mengelus-elus kepalanya. Harimau putih itu kelihatan sangat girang, dan dia menjilat-jilat kaki Luh Jinggan dengan penuh kasih sayang. Nah, Jamantara, mari kita kembali ke mulut gua. Kita tidak boleh lama-lama berada di tempat ini. Lihatlah, sinar matahari sudah semakin lemah. Sebentar lagi, pasti malam akan segera tiba. Ayo, Jamantara, ayo kita kembali.
Sementara itu di dalam goa, Arya Kamandanu masih terus bergumul dengan pikirannya yang tidak bisa tenang. Dia berusaha mencampakkan segala gambaran yang seolah-olah sengaja datang untuk mengganggunya dan menggodanya. Pikiran-pikiran celaka. Dia masih belum juga mau pergi. Kalau begini, bagaimana aku bisa memulai semadi? Kurang ajar. Aku semakin tidak bisa tenang. Pikiranku simpang siur ke sana kemari. Pikiranku seperti benang kusut. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Arya Kamandanu semakin gelisah, tapi ruangan gua yang gelap tidak memungkinkan dirinya untuk bergerak secara leluasa. Akhirnya dia hanya bisa duduk bersila, duduk dengan gelisah. Mendadak tubuhnya merasakan ada getaran aneh mengalir, semakin lama semakin kuat, dan tiba-tiba jantungnya berdegup dengan kencang. Gejala-gejala itu mulai timbul. Bagaimana ini? Badanku menjadi gemetaran dan leherku. Leherku nyeri sekali rasanya. Aduh, bagaimana ini? Lidahku seperti lengket ke langit-langit mulut. Mataku panas. Panas dan perih. Aduh. Hatiku tidak enak, Jamantara. Entahlah mengapa, tiba-tiba hatiku tidak enak. Sudah sejak siang tadi, Kakang Kamandanu berada di dalam gua. Apakah dia sudah mulai bersamadi? Mengapa begitu lama? Jamantara, kau tunggu sebentar di sini ya. Aku akan melihat ke dalam. Angin malam bertiup perlahan-lahan mengitari lereng-lereng bukit. Luh Jinggan merasa sangat lelah dan mengantuk. Dia bermaksud tidur di atas lempengan batu. Saat itu dia sudah membaringkan tubuhnya. Mendadak hatinya merasa tidak enak. Kau membuatku terkejut, Jamantara. Ada apa? Kau juga merasa gelisah? Kau juga merasakan sesuatu yang tidak enak di hatimu?
Aku sangat mengkhawatirkan keadaan Kakang Kamandanu. Jangan-jangan ada sesuatu yang buruk telah menimpa dirinya di dalam gua. Begini saja Jamantara. Kau tunggu sebentar di mulut gua ini ya. Aku akan melihat ke dalam. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, aku akan segera kembali. Kau tunggu saja di sini. Aku hanya sebentar kok. Aku hanya ingin melihat Kakang Kamandanu. Apakah dia sedang bersemadi ataukah sedang mengalami sesuatu yang buruk? Percayalah Jamantara, aku tidak akan lama. Ada apa kau ini Jamantara? Kelihatannya kau melihat sesuatu yang mencurigakan. Tidak biasanya kau menggeram seperti itu. Apa yang kau lihat Jamantara? Rupanya kau melihat kehadiran seseorang Jamantara. Rupanya orang itu sudah sejak tadi mengawasi kita. Aku juga melihatnya. Baru saja aku melihat bayangan melintas di balik rumpun semak belukar. Dia melompat ke arah sana. Dia bersembunyi di balik akar-akar pohon. Siapa orang itu ya? Siapapun orangnya, pastilah dia bermaksud tidak baik. Buktinya, dia tidak mau datang dengan terang-terangan. Jamantara, kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan ya? Kita tidak ingin ada seseorang mengganggu kita, bukan? Nah, usirlah orang itu. Suruh dia pergi. Cepat, Jamantara. Suruh orang itu pergi. Jamantara, mengapa kau diam saja? Suruh orang itu segera pergi. Kalau dia masih nekat tidak mau pergi, terserah apa yang akan kau lakukan. Hei, Jamantara, mengapa kau malah merebahkan punggungmu? Cepat usir orang itu. Dia telah mengganggu kita. Kau ini bagaimana? Kau malah mendekam di situ. Aku tahu kau pasti mengantuk. Kau ingin tidur. Tapi tahanlah dulu Jamantara. Usirlah orang itu. Dan setelah dia pergi, baru kau boleh tidur. Kau ini menjengkelkan sekali. Apakah kau sudah tidak mau bersahabat denganku lagi, Jamantara? Baiklah. Rupanya kau sudah tidak mau lagi mendengarkan kata-kataku. Kau menjadi nakal sekarang. Baiklah, kalau kau tidak mau mengusir orang itu, akulah yang akan melakukannya. Baru saja Luh Jinggan beranjak meninggalkan Jamantara yang tengah berbaring di lekukan batu. Dari arah kerumbul semak belukar muncul sosok tubuh manusia. Berhenti! Berhenti kataku! Siapa kau? Apa maksudmu datang kemari? Ayah, benarkah kau ayahku? Bukan. Aku bukan ayahmu, Nduk. Ayah. Ayah membuatku kaget saja. Aku kira siapa? Kau sekarang menjadi seorang gadis yang nakal, Nduk. Apa yang kau lakukan di sini? Ayo pulang. Tidak, Ayah. Aku tidak mau pulang. Aku mau di sini saja. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Tidak ada apa-apa di sini. Lihat saja. Hanya dinding-dinding batu padas. Dan angin malam bertiup sangat keras. Lebih baik kau pulang. Kau bisa tidur dengan nyenyak di rumah. Kok malah memilih tempat seperti ini? Aku bosan tidur di rumah ya. Aku mau tidur di sini saja sambil menunggu Kakang Kamandanu. Kau hanya akan mengganggu Angger Kamandanu. Biarkanlah Angger Kamandanu bersamadi dengan tenang. Sebaiknya kau segera pulang, Duk. Tidak, Ayah. Kakang Kamandanu sama sekali tidak merasa terganggu. Dia sudah memperbolehkan aku menunggu di mulut gua ini. Tempat ini tidak aman, Duk. Sewaktu-waktu ada binatang buas berkeliaran di sekitar tempat ini. Kan ada Jamantara ya. Dia pasti akan melindungi aku. Kau ini aneh-aneh saja, loh. Apa kau tidak kasihan pada ayahmu? Ayahmu harus membuat minuman sendiri, harus menyiapkan makanan sendiri. Kan tidak seterusnya, Ayah.
Nanti kalau Kakang Kamandanu sudah selesai bersemadi, aku akan pulang. Aku akan melayani ayah seperti sedia kala. Kau memang pandai sekali berbicara sekarang, Duk. Kau belum tahu bahaya. Usiamu masih terlalu muda untuk mengenal bahaya. Aku tidak takut, ayah. Aku tidak takut bahaya. Jangan begitu, Duk. Jangan menantang bahaya. Itu tidak baik. Sebagai seorang gadis, ada peraturan-peraturan yang harus kau taati demi pertumbuhan pribadimu. Kau tidak bisa hidup sesuka hatimu. Sudahlah, ayo pulang. Tidak baik untuk seorang gadis malam-malam berada di tempat seperti ini. Kalau misalnya kau diculik orang, akulah yang akan kalang kabut, Bu. Ayah terlalu mengkhawatirkan diriku. Siapa yang akan menculik aku? Jadi kau tetap tidak mau pulang? Tidak, ayah. Itu artinya kau tidak lagi menuruti perkataan ayahmu. Oh, ayah. Aku tidak bermaksud menentang perkataan ayah. Aku hanya ingin tinggal di sini. Aku akan menemani Kakang Kamandanu bersemadi sampai selesai. Angger Kamandanu tidak perlu ditemani. Kau jangan mengada-ada, Nduk. Lebih baik sekarang ini kau pulang bersama ayah. Tidak, ayah. Aku tidak mau pulang. Pulang, aku mau di Nduk. sini saja. Pulang. Ayo tidak, pulang. ayah. Aku di sini saja. Di sini saja. Luh Jinggan tetap menolak untuk diajak pulang oleh ayahnya. Empu Lunggah menjadi kesal. Saat berikutnya dia bergerak secepat kilat. Luh Jinggan terkejut dan berusaha untuk kabur. Namun jari-jari tangan Empu Lunggah sudah terlanjur menetak pangkal lehernya. Empu Lunggah menangkap tubuh Luh Jinggan yang sempoyongan. Sebelum tubuh itu roboh menimpa lempengan batu, Empu Lunggah sudah lebih dulu menyambarnya, kemudian meletakkannya di atas punggungnya. Dasar anak bandel. Disuruh pulang begitu saja tidak mau. Maunya dipaksa begini. Ayo Jamantara, kau pun harus pulang. Sementara itu, Arya Kamandanu masih terus berjuang di dalam goa. Dia berjuang keras untuk menundukkan khayalan-khayalannya. Dia berjuang untuk menguasai pikiran-pikirannya. Pikiran-pikiran yang terus mengembara ke sana kemari, mengingat-ingat masa lalunya. Mendadak Arya Kamandanu merasakan gejala-gejala aneh di dalam tubuhnya. Gejala-gejala aneh itu timbul kembali. Aku dapat merasakannya. Ada getaran aneh mulai mengalir di dalam pembuluh darahku. Urat-uratku seperti mengejang. Dan dadaku seperti mau meledak rasanya. Benar. Dia mau datang lagi. Kekuatan gaib itu mau datang lagi dan ingin mencengkeram jiwa ragaku. Aku dapat merasakannya lebih jelas. Leherku terasa nyeri sekali. Sakitnya bukan main. Dan mataku terasa panas. Lidahku terasa penuh. Memang benar apa yang dirasakan Arya Kamandanu.
Kekuatan gaib akibat dari gigitan ular naga puspa itu kembali merasuk ke dalam dirinya. Dalam jiwa dan raganya, dia mencengkram dengan sangat kuat. Arya Kamandanu berusaha untuk melawannya, tapi ternyata usahanya sia-sia. Lehernya terasa nyeri, dan tiba-tiba kulit leher itu berubah menjadi sisik naga. Arya Kamandanu meraung-raung sekeras-kerasnya sambil menghancurkan batu-batuan di dalam goa. Matanya menjadi merah jala. Seketika Arya Kamandanu berubah menjadi makhluk liar yang sangat ganas. Apa yang baru saja terjadi? Ruangan gua ini menjadi berantakan. Batu-batuan pecah berantakan. Iya, samar-samar bisa kuingat kembali. Penyakitku kambuh. Baru saja aku dicengkram oleh kekuatan gaib itu. Tapi sekarang sudah lenyap. Seperti remuk rasanya tulang-tulangku. Sampai kapan aku harus mengalami seperti ini? Sampai kapan? Iya, Nduk. Ayahmu di sini. Ayahmu menunggu di sini. Kau tidak perlu khawatir apa-apa, Nduk. Apakah aku baru saja pingsan, Ayah? Iya. Ayah terpaksa membuatmu pingsan karena kau bandel. Kau tidak menuruti kata-kata ayahmu. Ayah jahat. Ayah kejam. Ayah telah memukul aku. Mengapa Ayah melakukannya? Karena aku menyayangimu, Nduk. Kalau sayang, mengapa memukul? Kalau tidak dipukul, kau tidak menurut. Kalau tidak menurut, kau bisa celaka. Dan kalau kau celaka atau mendapatkan bencana, siapa yang susah? Tentu saja ayahmu. Ayah akan sangat sedih kalau kau mengalami sesuatu yang buruk, Nduk. Apa ini? Oh, tenang sajalah, Nduk. Kau berbaring saja di situ. Ayah, mengapa Ayah mengikat tangan-tangan dan kakiku? Lepaskan, Ayah, lepaskan. Kalau ku lepaskan, kau pasti akan lari lagi. Ya bukan? Lepaskan, Ayah. Sakit sekali. Tangan-tanganku sakit. Kakiku pegal. Lepaskan. Kau seorang anak yang nakal. Sudah sepantasnya kau mendapatkan hukuman atas kenakalanmu, Nduk. Lepaskan, Ayah. Lepaskan ikatan ini. Sakit sekali. Ayah kejam. Ayah jahat. Ayah jahat. Sudah menjadi tenang kembali. Aku sudah bisa menata pikiranku kembali. Dan aku harus mencobanya lagi. Aku akan kembali duduk bersila dan mencoba untuk bersamadi.
Iya. Sampai saat ini aku belum memperoleh kesempatan untuk mengucapkan mantra-mantra yang diberikan oleh Papak Lungga. Aku masih ingat betul bunyinya. Baiklah. Aku akan duduk bersila dan memusatkan perhatianku kepada mantra-mantra itu. Gejala-gejala aneh itu sepertinya akan muncul kembali. Iya, aku dapat merasakannya. Aku dapat mendengar suaranya. Kurang ajar. Kekuatan gaib itu benar-benar ingin mencengkram jiwa ragaku selama-lamanya. Aku harus melawannya. Aku akan melawannya sampai aku dapat menghancurkannya. Arya Kamandanu segera duduk bersila. Kedua belah telapak tangannya diletakkan di atas paha, dan kedua matanya terpejam dengan rapat. Sementara itu ingatannya ditujukan untuk membaca mantra-mantra yang telah diberikan Empu Lunggah kepadanya. Aneh sekali, dia dapat mengingat kata-kata itu dengan jelas, bagaikan membaca tulisan di atas batu. Kebenaran. Kebenaran yang tiada bercacat celah. Kebenaran yang maha indah, kilat gemilang. Kebenaran langgeng, abadi, tiada awal, tiada akhir. Dan aku hanyalah segumpal napas yang kau tiupkan ke rahim ibuku. Tubuhku kotor dilumuri debu dunia. Jiwaku lusuh dibalut nafsu angkara. Aku ini makhluk tiada berdaya. Aku tiada bisa apa-apa. Kaulah yang memiliki daya itu. Kaulah yang bisa. Kaulah yang membangunkan dan menidurkan mataku. Kaulah yang menggerakkan kaki dan tangan-tangan. Kaulah yang menyalakan dan memadamkan api semangat. Kaulah yang menggerakkan kehidupan dalam setiap tetes darah. Maka demikianlah, Arya Kamandanu terus duduk bersila bagaikan sepotong arca. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, sambil terus mengucapkan mantra-mantra atau doa-doa pujian di dalam hati, Arya Kamandanu berusaha melawan pengaruh kekuatan gaib yang mulai muncul dalam jiwa raganya. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit, pertarungan antara manusia melawan keberadaan dirinya.
Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Arya Kamandanu? Apakah dia akan berhasil mengalahkan pengaruh kekuatan gaib itu? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.